Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang ASI eksklusif ya, Mbak. Iya. Nah, di sini saya bersama Mbak Alfi. Mbak Afi ya. Mohon maaf, sama Mbak Afi dari AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui. Nah, ini podcast Ruang Temu Rasa adalah podcastnya PKBI, Mbak. Jadi kita akan ngobrol tentang apa sih AIMI. Sebenarnya saya juga masih awam tentang AIMI karena hal baru juga ternyata ada juga nih apa namanya Asosiasi Ibu Menyusui. Nah, mungkin aku akan bertanya beberapa pertanyaan, Mbak. Oke. Untuk yang pertama itu adalah mengapa sih Mbak ASI eksklusif itu paling penting untuk kesehatan dan perkembangan bayi? Untuk bayi ya, oke. Mas Agis ya, Mas Agis dan teman-teman, karena kita perlu tahu bahwa 6 bulan awal dari kelahiran bayi itu ASI itu bisa memenuhi 100% kebutuhan bayi. Jadi hanya dengan menyusui aja, hanya dengan ASI aja itu bayi udah terpenuhi itu kebutuhannya. Nanti kemudian setelah 6 bulan itu biasanya ditambah dengan MPASI ya, makanan pendamping air susu ibu. Nah, dari 6 bulan sampai 12 bulan itu ASI masih memenuhi 70% kebutuhan bayi gitu. Makanya ada gap sehingga ditambahkan oleh MPASI begitu. Nah, setelah 1 tahun itu ASI masih tetap memenuhi kebutuhan bayi itu 30% gitu. Nah, ASI eksklusif itu 6 bulan, kemudian dilanjutkan bisa sampai 2 tahun atau lebih. Jadi jangan khawatir gitu ketika anakku udah 1 tahun lebih apakah harus sapih dan lain sebagainya gitu. ASI tetap memberikan nutrisi yang sangat baik sesuai dengan kebutuhan bayi gitu. Kalau kita meng-highlight bahwa untuk ASI eksklusif yang 6 bulan yaitu tadi kenapa? Karena memang kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan itu terpenuhi hanya dengan ASI aja. Kadang-kadang kita mikir, masa iya sih nggak perlu ditambah pisang, nggak perlu ditambah air putih misalnya gitu ya, air tajin gitu, enggak gitu, sama sekali tidak gitu. Jadi untuk 6 bulan pertama itu memang pure ASI ya, Mbak? Benar. Jadi nggak, kan biasanya kan kalau saya melihat tuh biasanya dikasih tambahan kayak buah-buahan gitu yang masih ada ya. Iya. Jadi makanya kadang kan apalagi ibu-ibu yang mereka tinggal di desa kan, Mbak, dengan edukasi yang masih kurang. Tapi kalau sekarang kan mungkin dari ibu-ibu PKK dan posyandu kan udah diupdate nih secara kapasitas, secara pengetahuan juga. Kemungkinan kayaknya udah bisa diminimalisir ya, Mbak. Betul. Soalnya aku sendiri untuk sekarang tuh karena kesibukan kerja juga, sebenarnya banyak anak-anak kecil, balita itu di lingkunganku. Kalau dulu aku lebih sering lihat itu, sering dikasih makanan tambahan gitu. Sekarang udah mulai berkurang ya, Mas? Iya, kayaknya seperti itu sih, Mbak. Semoga ya, karena itu PR kita bersama juga. Sama aku ngelihat beberapa teman-temanku yang sudah menikah, punya anak, selalu bikin story pejuang ASI gitu, yang difoto berapa kantong gitu per hari gitu. Bener. Dan aku pengen nambahin ya, yang ini masih belum banyak masyarakat tahu. ASI itu ada sebuah teknik jadi ketika ibu itu menyusui bayinya itu ASI yang keluar dan di mulut bayi kemudian dia bercampur dengan air liur bayi itu akan masuk lagi, Mas Agis, ke saluran ASI-nya, kemudian memberikan informasi, ibu ini loh aku tuh lagi kedinginan. Sehingga si ibu nanti otaknya pun akan merespon bahwa ini perlu lemak lebih banyak gitu. Ketika Bu, ini loh Bu, aku tuh lagi kepanasan misalnya gitu ya, dia akan memproduksi untuk airnya lebih banyak. Nah, ketika sakit pun jadi air liur, kemudian ASI bercampur tadi, ternyata dia juga bercampur dengan mukus, dengan dahaknya si bayi tadi, kemudian masuk ke saluran ASI si ibu kembali, itu memberikan informasi, ini loh Bu, aku lagi sakit ini, sehingga si ibu merespon dengan memberikan antibodi yang lebih banyak.
Jadi menyusui bayi itu nggak pernah akan terganti karena informasi yang didapat tuh update banget gitu Mas. Setiap saat, setiap waktu gitu. Jadi itu kan ya Mbak, namanya secara otomatis tubuh si ibu tuh langsung merespon dengan sendirinya ya? Iya benar. Begitu. Namanya tuh baby speed back wash, jadi nanti bisa dicari juga itu luar biasa banget dan itu bikin kita merinding. Ternyata seperti itu ya mekanisme memberikan informasi antara ibu dan anak lewat proses menyusui. Wah baru tahu Mbak, ternyata kan? apa ya? Amazing banget ya. Kukira tuh tidak sampai seperti itu, ternyata betul. Emang seluar biasa itu. Iya benar. Terus kalau dari, kan banyak tuh Mbak yang bilang bahwasannya makanan si ibu tuh ngaruh di ASI, kayak makan makan seafood nanti ASInya amis dan makan apa nanti efeknya apa. Sebenarnya kan kalau dibilang sedangkan kayak makan ikan salmon gitu, sedangkan salmon kan dia punya protein tinggi kan. Nah kadang ada yang bilang jangan terlalu banyak makan salmon nanti ASInya amis atau gimana, itu ngaruh nggak sih Mbak? Oke, baik. Jadi ibu menyusui itu paling menyenangkan ya, karena nggak ada pantangan apapun. Mau makan apa sih, pengennya apa, mau sambal boleh, mau duren, sekarang musim duren boleh, mau yang es boleh. Ntar kan kadang kok es jadi dingin, pilek dan lain sebagainya boleh gitu. Yang terpenting kami informasikan bahwa kepada ibu yang gizi buruk, ini ASI yang diproduksi itu adalah nutrisi yang terbaik juga gitu. Apalagi ketika si ibu nanti asupan gizinya juga disesuaikan dengan asupan gizi seimbang ya, itu akan lebih baik gitu. Jadi pada ibu yang gizi buruk itu kenapa nutrisi ASI tetap yang terbaik itu karena diambilkan juga dari simpanan-simpanan di tubuh ibunya gitu. Jadi hasil ASInya tetap oke gitu, itu terbaik juga gitu. Nah, kenapa ibu harus nutrisinya harus memenuhi gizi seimbang? Karena itu untuk kebutuhan ibunya. Oh, karena dia disalurkan ke anak. Betul. Jadi untuk mempertahankan juga kondisi baik di tubuh ibu begitu. Kemudian misalnya makan salmon ya kebanyakan, sedangkan ibunya itu tuh memang hidupnya mungkin di luar negeri gitu kan. Adanya salmon, nggak ada lele gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting itu tadi ketika kok jadi begini. Setelah ASI eksklusif itu kan ada MPASI ya. Iya. Nah, dari ketika kita memakan, si ibu itu memakan berbagai macam variasi makanan, itu pun juga pastinya akan berpengaruh pada rasa dari ASI memang. Gitu. Tapi yang kemudian makan salmon akan amis dan lain sebagainya enggak juga gitu. Bayi akan seneng, tapi dengan dia terbiasa berbagai asupan si ibu, nutrisinya macam-macam bervariasi, itu pun nanti akan memudahkan anak ketika MPASI diharapkan tidak picky eater, diharapkan enggak GTM gitu. Jadi ya jangan makannya salmon terus, atau jangan makannya kok cuma telur terus, jadi lebih bervariasi juga. Jadi antara sayuran, protein, gitu ya. Yang gizi seimbang tadi ya. Oh, jadi emang itu sebenarnya adalah mitos-mitos yang menjadi stigma di masyarakat. Betul. Terus untuk dari Aimi sendiri nih Mbak, apa yang ingin diberikan, bagaimana Aimi mendukung ibu-ibu ingin memberikan ASI eksklusif gitu dari Aimi sendiri? Kita itu sebenarnya ada program-program reguler ya, seperti kelas menyusui, bahkan seperti kelas sebelum melahirkan itu juga ada kelas kehamilan, kemudian kelas menyusui. Kita ada beberapa, kita bagi ya, karena memang ASI ini topiknya banyak banget gitu. Entar ada booster ASI lah, entar ada mitos tantangan lah, entar bagaimana hari-hari pertama kelahiran bayi lah, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak. Kemudian kami bagi beberapa kelas, dan juga ada kelas MPASI juga gitu. Nah, itu ada kelas-kelas reguler. Kemudian kami juga menyasar ke ibu-ibu seperti PKK begitu ya, yang kemudian kita sebut itu sebagai sosialisasi. Jadi kami memberikan informasi, edukasi yang selalu update Mas begitu. Dan juga kalau misalnya ada kantor
atau ada organisasi yang mengundang kami juga sangat diperbolehkan gitu. Kita akan berbagi informasi, berbagi edukasi. Bahkan dari AIMI Bantul itu sendiri ya, kita itu pengen nggak hanya sebagai pemadam kebakaran, Mas. Jadi misalnya ibu udah melahirkan, ada tantangan menyusui, baru menghubungi kami gitu. Nah, salah satu contoh program kami itu kami pernah masuk ke SMA dan SMK. Jadi kami ingin generasi-generasi sebelum memutuskan kemudian menikah, kemudian hamil, melahirkan itu sudah ada sebuah ilmu yang dia pegang gitu. Nah di situ kalaupun misalnya kok masih jauh banget sih, ya udah deh dia bisa sebagai support system bagi mungkin tantenya atau kakaknya atau mungkin ibunya juga yang nanti akan melahirkan lagi. Jadi beliau sudah paham mana sih hal-hal yang perlu dukungan-dukungan yang bisa diberikan, betul seperti itu. Nah, kan tadi ada beberapa kelas juga kan Mbak. Nah, ada bisa sosialisasi juga turun ke sub-sub masyarakat yang masih di bawah gitu loh. Nah, sebenarnya AIMI itu organisasi juga mirip-mirip kayak PKBI juga. Pasti gini Mbak, apalagi Asosiasi Ibu Menyusui mungkin lingkupnya lebih kayak ibu-ibu menyusui itu yang sudah teredukasi. Jadi kan tidak menutup kemungkinan juga masih banyak orang yang tidak tahu tentang AIMI gitu. Nah, cara mengakses program-program tersebut bagaimana sih Mbak biar kita tuh tahu sebenarnya ini ada nih program kayak gini gitu loh. Dan banyak kasus beberapa organisasi yang konsen pada isu-isu tertentu malah jarang terdengar di masyarakat umum gitu loh. Benar-benar. Mungkin salah satunya lewat sini ya. Salah satunya lewat sini. Kemudian kami juga ada sosial media. Kemudian kapan yaitu AIMI juga sudah melaunching YouTube-nya AIMI Bantul juga. Kemudian ada website juga. Dan kami juga berusaha begini Mas Agis untuk selalu kita berjejaring. Mungkin ya salah satunya dengan PKBI ya. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga yang dari awal kami merintis bahkan belum resmi itu kami juga sudah bekerja sama. Kemudian dengan puskesmas juga gitu sehingga informasi ketika nanti ada hal-hal tentang isu tentang menyusui, isu tentang kehamilan itu bisa mengakses ke AIMI. Karena AIMI sendiri itu adalah organisasi nirlaba yang kemudian independen, bahkan kami juga punya berbagai list untuk negatif list, itu yang artinya kami tidak mempunyai konflik of interest dengan siapapun begitu. Jadi informasi yang kami berikan adalah murni untuk meningkatkan cakupan ibu menyusui khususnya di wilayah Bantul. Jadi bisa melalui banyak media sosial. Sekarang kan media sosial udah kencang. Facebook ada Mbak? Facebook ada, tapi lebih aktifnya di Instagram. Ya. Jadi memang sekarang juga Facebook juga sudah mulai bergeser ke Instagram. Betul. Nah, Mbak, tantangan utama apa sih Mbak yang sebenarnya sering terjadi atau sering ditemukan pada ibu menyusui gitu? Oke. Kalau kita bicara tantangan memang banyak banget ya. Kita bisa mengkategorikan lebih mudahnya misalnya ya itu adalah antara yang medis dan non medis. Medis ini misalnya anak yang lagi sakit, bayinya yang lagi sakit, atau ada kondisi si bayi ini tangtai, tali lidah pendek, kemudian dia ada kesulitan untuk menyusui ataukah lip tie begitu. Kemudian ada beberapa sakit ya yang medis itu sakitnya si ibu maupun si bayi. Tetapi kami di Bantul dan juga di DIY itu pernah melakukan survei bahwa hal yang paling sering menjadi tantangan ibu itu justru yang non medis ini. Pertama dari rasa kepercayaan diri si ibu, jadi si ibu sendiri gitu. Baru ngelahirin maunya asinya muncrat-muncrat, kayaknya impossible banget gitu kan. Baru melahirkan, baru lahir, tapi pengen asinya muncrat-muncrat. Itu kan sesuatu hal yang sangat gak mungkin banget gitu, karena bayi sendiri di awal kelahiran itu lambungnya hanya sekelereng itu Mas. Kecil ya. Kecil banget seperti itu. Kemudian merasa bahwa asinya kok nggak cukup ya gitu, itu yang paling sering terjadi, entah itu dari si ibu sendiri atau dari lingkungan sekitarnya, dari suaminya kah atau dari keluarganya kah yang melakukan intervensi, kok asinya nggak keluar sih, kok nangis terus sih ya kayak gitu kan, itu membuat ibu ini mikir
ke distract gitu. Iya benar, dan merasa bahwa tidak mampu untuk dapat menyusui si bayi itu. Efeknya di situ. Dari situ tantangannya, kemudian banyak mitos fakta tadi itu bahwa kok aslinya warnanya kuning sih, dibuang gitu. Biasanya kalau di awal lahir itu aslinya kan warnanya kuning karena itu adalah kolostrum. Justru itu sangat penting sekali untuk antibodi anak. Banyak yang bilang itu adalah imunisasi pertama si bayi gitu, dan jumlahnya memang sangat sedikit, tapi banyak juga orang-orang, semoga sekarang sudah nggak terjadi ya, itu kok warnanya kuning, yang namanya ASI itu putih dan lain sebagainya, kemudian dibuang, sayang sekali itu gitu. Jadi mitos-mitos yang di masyarakat itu masih sangat banyak sekali. Kemudian juga dukungan, Mas. Ini saya senang tadi nanya sama Mbak Esti ya. Ini nanti saya sama siapa? Oh, sama Mas Agis gitu. Jadi ini calon bapak, semoga juga nanti bisa menularkan informasi ke yang lainnya gitu. Amin. Jadi dukungan yang pertama itu dari suami gitu. Dukungan suaminya itu seperti apa? Ya itu monggo dikomunikasikan dengan istrinya masing-masing, karena istri satu dengan yang lain itu beda-beda gitu. Saya kebutuhannya untuk disupport beda dengan mungkin besok calon istrinya Mas Agis gitu, atau dengan istri dari suami yang lain gitu, pasti berbeda-berbeda. Jadi komunikasi antara suami istri itu harus terjalin dengan erat ya. Betul gitu. Jadi dukungan terbaik, karena suami ini kita sebutnya sebagai garda terdepan gitu. Karena treatmentnya juga berbeda. Benar. Tadi gitu. Kan ngomongin kayak ASI, jumlah ASI ya Mbak. Sebenarnya tuh kalau di awal tuh memang sedikit, karena menyesuaikan si bayi juga sih. Tapi kan kadang juga banyak ibu-ibu muda yang baru melahirkan overthinking, karena ASInya kok cuma dapat sedikit. Itu sebenarnya pengaruh, memang ada nggak sih Mbak kasus emang ASInya itu cuma keluarnya sedikit? Atau memang prosesnya seperti itu gitu loh. Jadi ketika kita berbicara tentang produksi ASI itu ya Mas Agis, itu kita hanya berbicara tentang 2 hormon aja, hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin ini aktif ketika apa? Ketika disusui sekehendak bayi. Jadi kita nggak usah mantau jam, per 2 jam harus nyusuin, kita nggak nyusuin jam ini, kita nyusuin bayi. Jadi sekehendak bayi itu akan aktif hormon prolaktin ini. Ketika jauh dari bayi, silahkan diperah rutin per 3 jam. Jadi pakai pompa gitu ya? Iya boleh, pakai perah dengan tangan juga boleh begitu. Nah kemudian yang kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini hormon apa? Ini hormon yang paling bisa kita manipulasi. Hormon prolaktin itu nggak bisa ya, aktifnya adalah dengan kita susui bayi sekehendak bayi gitu. Nah, hormon oksitosin ini disebut sebagai hormon cinta. Itu pengaruhnya di psikologis ibu. Gitu. Jadi istilahnya begini, hormon oksitosin itu kerannya ASI nih. Iya. Nah, prolaktin ini alirannya. Jadi ketika misalnya ibu baru melahirkan udah banyak intervensi nih. ASInya keluar nggak? Kamu harus ASI loh ya, nggak boleh yang lainnya, dengan berbagai hal yang seperti itu. Ibunya langsung ting. Panik, dia merasa percaya dirinya juga runtuh begitu. Nah itu akan mempengaruhi psikologis ibu. Hormon oksitosin ini jadinya tidak bekerja dengan baik gitu. Kerannya mampet. Sebenarnya ASInya ada, tapi kerannya untuk membuka itu yang nggak ada gitu. Karena pengaruh secara psikologisnya tadi. Betul. Nah itu dia. Jadi ASI sedikit itu harus kita cek lagi dari 2 hormon ini bagaimana. Apakah ibu ada kepikiran, oh ya Mbak, saya itu 2 bulan lagi harus kerja, masa cuti saya habis, saya ke pontal-pontal, saya harus kerjaan udah banyak dan lain sebagainya. Itu pastinya pengaruh ke psikologis juga. Terus oh ya Mbak, aku punya kakak ini, adiknya punya kakaknya kok nempel terus ya sama aku, sedangkan saya harus diminta untuk ASI. Jadi itu adalah pembagian tugas bersama dengan suami dan lain sebagainya, itu harus berjalan dengan baik begitu. Nah, hormon oksitosin ini hormon yang perlu kita cek kembali, karena tadi sebenarnya ibu menyusui itu nggak ada pantangan makan, nggak ada pantangan minum, walaupun kita juga tetap cek apakah nanti anaknya jadi rewel nih misalnya, itu juga kita cek juga. Kemudian hormon oksitosin ini ketika ibunya itu rileks, ibunya itu yakin, ibunya itu percaya diri, itu insya Allah akan lancar gitu.
Jadi kalau dari ketua AIMI kami ya, Mbak Nia Umar itu pertama adalah bagaimana sih proses menyusui itu akan mencapai keberhasilan. Yang pertama adalah tahu manfaat ASI itu apa, tahu bagaimana nanti mengakses informasi yang yang selalu update misalnya ke AIMI gitu ya. Nah, tahu kemudian apa yang harus dilakukan misalnya seperti itu. Dari taunya ini dengan berbagai pengetahuan yang dia punya, dia akan mau akhirnya dia akan mau menyusui gitu, walaupun intervensi itu sangat banyak di lingkungan, mitosnya juga sangat banyak di lingkungan. Mungkin kemudian tadi itu ya dari orang-orang yang barusan menjenguk misalnya kok nangis terus dan lain sebagainya, tapi kalau udah mau itu apapun dia akan berkemauannya sangat tinggi. Nah, ketika tahu mau, dia akan mampu untuk nggak apa-apa, biarkan mereka ngomong apa aja, yang penting aku fokus sama bayiku gitu. Jadi 3 hal itu dari tahu, makanya dari proses kehamilan atau sebelum kehamilan ya sangat penting ketika kita itu mencari informasi sebanyak mungkin, tapi yang informasinya valid, tidak diembel-embeli dengan ada produk formula memberikan informasi ini, ternyata efeknya adalah gitu. Jadi mencari informasi yang valid begitu. Tadi kan apa ya Mbak, ternyata emang yang harus disiapkan sebelum menjadi penyedia ASI itu memang banyak banget. Nah, jadi memang perlunya edukasi Mbak. Jadi tentang ibu menyusui itu harus diberikan itu Mas dari sebelum pranikah ya Mbak? Iya, sebaiknya begitu ya, mencari informasi dari situ juga. Nah, di situ kan kita kan lagi ngobrol sama AIMI nih. Nah, ngomongin tentang edukasi juga, terus mungkin isunya konsennya lebih ke ibu menyusui dan dengan yang berhubungan dengan situ semua. Nah, ada nggak sih Mbak pelatihan untuk calon ibu menyusui, biar kan tadi pasti banyak kayak seandainya ada baru melahirkan terus dijenguk tetangganya, terus ada ibu-ibu yang merasa lebih senior menjadi ibu, terus kan banyak tuh ibu-ibu yang suka julid, suka sok tahu, karena sebenarnya kan memang setiap ibu tuh punya kasus yang berbeda, punya treatment yang berbeda. Jadi kayak seorang, kalau aku dulu tuh nggak kayak gitu. Nah, jadi itu yang bisa mengaruhi psikologis itu loh. Sebenarnya kalau memang ada edukasi kan, mungkin seperti yang Mbak Afi tadi katakan, bahwasanya hal kayak gitu hanya menjadi sebuah omongan yang masuk aja, tapi kita tetap fokus pada ibu gitu loh. Nah, dari AIMI sendiri ada nggak sih Mbak pelatihan untuk calon ibu menyusui, atau aku malah melihatnya juga kayaknya calon bapak juga perlu dikasih pelatihan nih. Betul. Nah, dari AIMI sendiri bentuk pelatihan seperti apa gitu loh Mbak? Kalau pelatihan yang khusus memang kita belum ada, mungkin besok bareng-bareng ya sama PKBI. Besok ditunggu Mbak kolaborasinya kan. Nah, tadi dari kelas-kelas tadi, memang beberapa kali misalnya kami mengisi di radio, itu kami juga mengajak ayah ASI. Sebenarnya ayah ASI di Jogja itu juga ada gitu. Biasanya kami bareng-bareng ngisi di radio gitu, pernah gitu ya. Dari sisi AIMI itu seperti apa, dari sisi ayah itu sebaiknya seperti apa, itu juga sempat kita ada kelas seperti itu. Tapi mungkin ini menjadi momentum ya besok juga menginspirasi kita juga untuk besok kayaknya memang ayah ini juga perlu ditreatment ya. Kayaknya nggak fair banget Mbak kalau cuman benar. Jadi kalau penyedia ASI itu hanya ibu aja, terus sudut pandang kan tugas ibu. Ayahnya ngapain gitu? Secara peran kan kayaknya tidak terlihat, walaupun memang kayak penyediaan makanan yang bernutrisi untuk si ibu dan sebagainya kan memang itu tidak terlihat dari pandangan orang luar gitu loh. Sebenarnya apa sih peran, sebenarnya kan punya peran penting kan. Nah, peran penting dari seorang ayah ASI itu apa sih gitu. Baik, tadi yang pertama ya, bagaimana kebutuhan seorang istri itu beda-beda pastinya. Yang kedua menjadi support, tapi support di sini bukan kemudian jadi pernah kami mendapat kasus ini anak ketiga gitu ya, kemudian ternyata mampet air susunya, setelah ditelisik adalah si
si ibu ini nggak enak banget sama suaminya karena suaminya itu udah antar jemput anaknya yang 1-2, udah melakukan pekerjaan domestik, udah kerja, pokoknya istrinya itu cuma disuruh fokus untuk menyusui aja. Ternyata ini juga bikin istrinya stres juga. Setelah kita gali-gali ternyata istri ini perlu juga cerita gitu, cerita apa yang dilakukan sama bayi, bagaimana aktivitas dengan bayi. Tapi ketika dia mau cerita dia udah nggak enak duluan, ini suamiku udah capek, yang nyuci suamiku, yang ini suamiku gitu. Nah jadi memang kami harapkan untuk bisa dikomunikasikan dengan baik ya, karena itu tadi kebutuhannya masing-masing. Tetapi suami misalnya dia sudah punya anak yang lebih besar, itu suami bisa mengajak main si anak yang lebih besar tadi gitu, sehingga ibu bisa istirahat misalnya. Kemudian dia bisa menyendawakan bayi gitu ya, digendong aja. Kemudian dia menggendong si bayi itu bagi seorang istri itu udah sangat membuat dia melayang-layang ya, bahwa suamiku ini udah sangat mendukung aku begitu. Kemudian suami bisa melakukan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu pijat yang simple banget, cuman di punggung itu bisa dicari juga ya. Itu bisa membantu merilekskan istri, tetapi ketika suami yang melakukan itu udah beda rasanya gitu dibandingkan manggil tukang pijat yuk gitu. Kalau sama suami bisa anytime ya, anytime, dan itu simple banget, dan itu adalah sebuah bentuk dukungan simple tapi itu sangat berpengaruh, lebih mesra gitu. Betul. Kemudian nanti bisa menjadi tadi itu terdepan ketika ada intervensi mungkin dari orang tua, mungkin dari tetangga dan lain sebagainya begitu. Dan mencari informasi tadi itu ya, sama-sama teredukasi. Aku walaupun belum menikah tapi udah punya bayangan, makanya romantis juga ya. Jadi pengen aduain kayaknya apa ya, dari ngomongin kayak proses dari menikah, dari mencari jodoh, menikah sampai punya momongan dan terus merawat bersama itu memang semenyenangkan itu. Betul. Katanya dibuatnya berdua gitu, ngurusnya juga berdua gitu ya. Jadi ternyata kalau aku membayangkan ternyata sebahagia itu. Ternyata gampang membahagiakan istri itu gitu ya. Tapi prakteknya susah, Mbak. Gitu ya. Nah, ini tadi kan udah ngomongin banyak hal nih, Mbak. Nah, aku mau tanya, apakah ada, Mbak, kemitraan atau proyek kolaboratif yang menarik untuk dibagikan gitu loh, dari AIMI dengan PKBI gitu? Oke. Untuk kolaboratif ya, ini mungkin masih kita pikirkan ya Mas ya, karena memang masa pandemi kemarin yang segala sesuatu kan kita online ya. Kemarin kami di AIMI Bantul kebetulan juga habis selebrasi tanggal 28 November gitu, ulang tahun yang ke-8. Itu adalah awal pertama kali kami kegiatan yang offline gitu, dan itu insya Allah menjadi semangat kami untuk nanti kita coba dengan jejaring-jejaring yang lain untuk melakukan kolaborasi itu tadi. Tapi perlu kita juga karena perlu kita riset juga sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seperti apa, yang kemudian itu bisa masuk dan bermanfaat untuk masyarakat itu seperti apa. Itu mungkin nanti menjadi kami bisa diskusikan bersama begitu. Oke, jadi nanti untuk kolaborasi bakal dibicarakan lebih lanjut. Jadi sesuai dengan kebutuhan betul. Dan program yang sesuai dengan antara PKBI dengan AIMI juga ya, Mbak. Nah, sebenarnya di akhir-akhir ini kan ada nggak sih, Mbak, isu atau tren-tren yang yang menjadi perhatian khusus tentang ibu menyusui dari AIMI gitu? Pemerintah saat ini terlebih di Bantul itu isu ada yang paling mengena saat itu adalah isu stunting, begitu. Nah, stunting ini kami ingin bersama-sama juga dengan masyarakat, kami ingin bersama-sama juga dengan Dinas Kesehatan, PKBI juga tentunya ya, bahwa stunting ini nggak kemudian mak betuntu ada stunting gitu. Prosesnya sangat panjang.
karena ini dimulai dari proses di 1000 hari kehidupan si anak begitu. Bahkan sebelumnya ini alhamdulillah kemarin waktu selebrasi kami juga ketemu sama Kepala Dinas Kesehatan. Ini mulai program di SMA itu pemberian zat besi gitu untuk mencegah anemia, karena salah satu hal yang membuat stunting itu adalah anemia pada ibu begitu. Nah, proses 1000 hari kehidupan bayi itu dimulai dari tadi sebelum remaja ya, kemudian saat kehamilan, kemudian saat menyusui itu juga sangat penting. Nah, ini kami ingin ini tidak terlewatkan gitu. Bagaimana sih agar berhasil menyusui? Bagaimana sih agar anak itu benar-benar mendapatkan nutrisi yang tadi ya 6 bulan beneran cuman ASI aja cukup, itu ingin bareng-bareng kita mengedukasi masyarakat gitu. Nah, dari situ, dari isu stunting harapannya nanti zero ya, di Bantul juga, dan harapannya kita semua bareng-bareng untuk bisa mencegah dari isu stunting ini bareng-bareng gitu. Jadi memang untuk saat ini memang yang paling dikejar-kejar kan dari beberapa tahun terakhir itu memang stunting, efeknya ya kedepannya sangat luar biasa sekali. Oke, jadi emang saya mendengar juga stunting itu memang momok banget ya Mas ya, betul. Nah, kita kan tadi udah ngobrol banyak nih Mbak tentang bagaimana peran ibu untuk mendapatkan ASI yang baik, terus peran dari seorang suami untuk mensupport si istri agar selalu secara psikologis tidak murung dan sebagainya gitu. Dan ada juga tadi program pelatihan sebelum nikah dan edukasi ya Mbak. Nah, ini kan udah saya nangkepnya kayak udah lengkap gitu loh Mbak. Udah begitu lengkap. Mungkin kalau lebih dalam mungkin kita akan berbicara lagi untuk di sesi yang untuk mendalami sub-subnya tadi, poin-poinnya ya. Jadi kan ini tadi baru mengupas kulitnya aja gitu. Bener. Nah, kalau kita bahas di sini sepertinya bakal sampai nanti sore pun tidak akan selesai gitu, seharian full gitu. Nah, aku pengen Mbak di akhir sesi ini dari Aimi memberikan pesan untuk ibu menyusui yang ada di luar sana gitu loh. Jadi dalam proses menyusui itu kita sudah ada asah-asih asuh di situ. Jadi yang pertama asah itu perkembangan bayi itu ditentukan oleh 3 faktor ya, dari faktor fisik gitu ya. Dari asah itu bagaimana pertumbuhannya, bagaimana kemudian berat badannya dan lain sebagainya, itu kita berbicara faktor fisiknya, itu asahnya. Yang kedua adalah faktor asuhnya. Asuh ini adalah bagaimana kita menstimulasi. Dalam proses menyusui itu pun asuh itu kita lakukan karena kita sambil gendong, bisa ibu, bisa bapak, kita sambil ngomong biasanya. Kita sambil bicara sama si bayi, kita sambil mendoakan si bayi gitu. Jadi ada stimulasi di situ. Dan yang ketiga adalah asih atau kasih sayang. Bagaimana dalam proses menyusui itu bonding antara ibu dan anak itu pasti akan terjadi gitu. Nah, dari asah, asih, asuh ini sudah kita dapatkan hanya dengan proses menyusui. Dan Mas Agis, kadang-kadang orang-orang merasa bahwa udahlah formula aja, udahlah pumping aja, padahal kita tahu manfaat kita menyusui tadi itu baby speed back boost itu manfaatnya luar biasa sekali. Dan proses menyusui ini eksklusif 6 bulan dan bisa diteruskan 2 tahun atau lebih. Ini kita bisa bilang itu hanya sepersekian detik dari kehidupan si bayi. Kita kan harapannya anak kita kan panjang umur ya gitu. Jadi 2 tahun ini adalah sangat sedikit yang perlu kita upayakan, dan itu manfaatnya luar biasa, nggak hanya saat ini aja tapi sampai dia dewasa, sampai dia besar, itu manfaatnya luar biasa sekali untuk mengurangi berbagai resiko penyakit dan lain sebagainya. Sehingga kami Aimi Bantul di sini juga mengharapkan masyarakat tetap bersama-sama untuk selalu mendukung proses menyusui. Begitu Mas Agis. Oke Mbak Afi, terima kasih banyak sudah sama-sama. Pertama sudah mau mampir di podcastnya PKBI Ruang Temu Rasa, kemudian aku juga senang Mbak dapat ilmu baru yang sebenarnya aku belum rasa penasaranku yang selama ini timbul dari teman-temanku yang menjadi ibu baru itu sering mengeluh di sosial media mereka, terus emang seperti ini gitu. Akhirnya terjawab di sini sama Aimi begitu. Terus
banyak hal-hal baru yang mungkin untuk saya pribadi akan saya siapkan untuk kedepannya begitu. Mungkin dari Mbak Afi, dari Aimi, terima kasih. Dari saya Gista Purna Kencana Yuda dari PKBI, mohon pamit. Untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe dan like-nya. Kalau perlu silakan di komen apa yang ingin teman-teman tanyakan. Mungkin dari saya dan Mbak Afi, mohon pamit. See you.